Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ketut Artaye, Eskom MTI, selaku dosen agama Hindu, dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niluh Putu Erna Safitri, NPM 2011010009. Di sini saya akan berdharma wacana dengan tema bahagia itu sederhana. Nah, setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Apa itu bahagia dan bagaimana rasanya bahagia? Namun, kebanyakan dari kita jauh kata-kata tersebut. Terkadang mudah terucap, namun tak senada dengan apa yang kita rasakan. Kita dengan segala kesibukan dan aktivitas terkadang lupa bagaimana cara untuk bahagia. Lalu, pertanyaan mendasar kita adalah mengapa kita harus bahagia? Dan apa yang dapat kita lakukan sehingga kita bahagia? Sesederhana itukah untuk bahagia? Selama ini kita sering membaca di halaman dinding Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Memiliki teman dan atau sahabat kita yang terlintas lewat salah satu contohnya. Seseorang teman mengunggah foto sedang jalan-jalan sore di sawah dengan caption, "Bahagia itu sederhana ya, bisa foto di tengah sawah saja sudah membuatku bahagia." So, jangan lupa bahagia sobat. Demikian kurang lebihnya curahan hati seorang yang merasakan betapa sederhananya bahagia itu. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, mengapa kita harus bahagia? Ya, karena bahagia adalah tujuan. Jika kita sadar dengan apa yang kita miliki saat ini, kekayaan, rupa, kemewahan, gelar, jabatan, dan sebagainya. Kita berpikir untuk mencapai tujuan, ternyata tidak. Namun, jika kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka semua itu hanyalah sebuah alat bantu untuk mencapai tujuan. Begitu juga halnya kelahiran ini ke dunia. Merupakan sebuah media untuk kita gunakan dalam mencapai tujuan hidup, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Kelahiran dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau purna bawa. Namun, melalui kelahiran pula lah manusia diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan tujuan agama Hindu yaitu Mokshatram Jagadita, Yaici Iti Dharma. Mencapai kebahagiaan di dunia, lahir, dan kebahagiaan rohani batin, yaitu yang artinya bahwa kelahiran manusia adalah sebuah kejatuhan. Namun, melalui kelahiran, pula lah manusia mampu meningkatkan kualitasnya. Dilahirkan menjadi manusia patut kita syukuri. Karena hanya dilahirkan menjadi manusialah yang utama dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Saras Mucaya, Sloka 2, mengajarkan kepada kita, yaitu Manusa sarvawatesu watate waisabuse asuse samawitam suhes wewe wakyarat, yang artinya di antara semua makhluk hidup hanyalah dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan buruk itu,
Demikianlah gunanya dilahirkan menjadi manusia. Oleh karena itu, kebahagiaan kita yang pertama adalah bersyukuri apa kelahiran kita sebagai manusia. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dapat kita lakukan sehingga kita bahagia? Apakah cukup hanya dengan bersyukur kelahiran kita menjadi manusia? Tentu tidak. Untuk mencapai tujuan hidup, maka manusia haruslah berkarma atau berbuat. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain adalah pikiran atau ide. Pikiran sebagai salah satu kelebihan dan juga sekaligus titik kelemahan pada manusia ketika tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Pengendalian terhadap pikiran menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilatih melalui tapa, yoga, dan samadhi. Oleh karena itu, agar kita merasakan kebahagiaan dalam hidup, maka pikiran manacika harus senantiasa suci, sehingga kita akan mampu berbicara wacika yang baik, dan pada akhirnya pun kita akan mampu melakukan perbuatan kaika yang jujur dan baik pula. Dengan demikian, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di bumi ini, maka dinyatakan dalam Bhagavad Gita Sloka 3, agar setiap saat merenungkan 6 hal yang disebut Sat Anu Darsanam. Ini seyoginya dipahami dengan baik melalui perenungan berdasarkan petunjuk kitab suci dan pengetahuan. Dengan perenungan ini akan diperoleh wawasan hidup yang baik dan benar. Dalam hidup ini, kalau kita mampu senantiasa berperilaku berdasarkan dharma, maka kitab suci menjanjikan bahwa memperoleh kehidupan bahagia di skala maupun di niskala. Perenungan dalam landasan kitab suci dan ilmu pengetahuan amat diperlukan agar setiap langkah dalam hidup ini dapat dianalisis dengan cermat untuk bertindak dari perilaku dharma. Yang kedua ada merti yu, artinya siapa saja yang pernah lahir cepat atau lambat pasti akan mati. Ada niti sastra yang dinyatakan saat usia lanjut tengah tuh sawacana gegenta. Swadharman ia adalah sebagai penasehat. Wadyadhi artinya sakit. Keadaan sakit itu tidak pernah diharapkan oleh siapa saja. Dengan demikian, semoga melalui perenungan 6 permasalahan dalam hidup ini, kita akan lebih baik siap dalam menghadapi segala cobaan dalam perenungan kita, sehingga mampu cobaan selanjutnya. Agar kebahagiaan hidup akan selalu menghampiri diri kita. Bahagia itu sederhana. Iya, bahagia itu sederhana. Kita yang menciptakan, bersyukur atas apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Bersyukur bukan karena kita bahagia, tetapi karena kita selalu bersyukur. Sekian Dharma Wacana dari saya akhiri. Om Santi 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 Om.